adalah anaknya sangat kerasukan setan. Dengan kata lain bahwa sifat dan perilaku anak ini dikuasai oleh kuatan daripada dia. Sehingga sudah tidak berdaya lagi dalam menghadapi kenyataan yang dihadapi di dalam kehidupan. Segala cara dia sudah tempuh di dalam kehidupan. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik yang perlu kita melihat. Dari ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ketika yang mendengar, kalau kita baca di dalam bagian yang lain, kalau kita baca di dalam Markus, tentang kehadiran daripada Yesus di daerah itu, segera dia datang kepada Yesus. Mengapa dia segera datang kepada Yesus? Karena dia telah mendengar tentang siapa itu Yesus Kristus. Di mana dia berada selalu ada pemulihan. Di mana dia berada selalu ada mujizat Tuhan yang terjadi. Berdasarkan hal yang demikianlah maka ia datang kepada Yesus. Dan apa yang dia lakukan ketika berjumpa dengan Yesus? Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Apa yang mau dikasihani? Anaknya sangat menderita. Dia meminta belas kasihan daripada Tuhan. Mengapa dia meminta belas kasihan daripada Tuhan? Karena dia merasa sudah tidak sanggup lagi, tidak berdaya. Dan oleh karena itu dia datang kepada yang tepat untuk minta belas kasihan. Datang kepada tempat yang tepat untuk meminta belas kasihan. Dia tidak salah tempat, tetapi dia datang kepada tempat yang benar. Dan orang yang tepat, yaitu Tuhan sendiri. Firman Tuhan memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat Tuhan pada saat dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Tidaklah gampang di dalam menjalani kehidupan. Ada pergumulan-pergumulan yang sangat berat yang ada kalanya menghantui kehidupan kita. Sehingga kita seolah-olah tidak sanggup lagi dalam menghadapi semuanya. Karena apa yang kita alami yaitu hidup kita sangat menderita. Yang disebabkan oleh karena penderitaan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Ketika kita tahu bahwa Yesus menolong, maka segeralah datang kepada Yesus. Karena dia adalah satu-satunya penolong yang bisa dapat menolong kehidupan daripada hidup kita. Kalau kita ada di dalam persoalan, maka segeralah ambil tindakan di dalam kehidupanmu. Datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus untuk apa? Dalam bagian firman Tuhan dengan jelas berkata, kasihanilah aku. Apa yang mau dikasihani? Anakku sangat menderita. Atau hidupku sangat menderita. Kita perlu berseru dan memohon kepada Tuhan. Dalam menghadapi segala kenyataan kita tidak berdaya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah kepadanya, sujudlah kepadanya, beritahukanlah apa yang engkau sedang alami di dalam kehidupanmu. Dengan katakan, kasihanilah aku Tuhan. Sebab hidupku ini sangat menderita. Apa yang membuat
membuat hidup kita sangat menderita. Berbagai macam persoalan yang kita alami di dalam kehidupan yang kita. Seperti ibu ini, anaknya sangat menderita. Mungkin konteksnya buat kita adalah banyak penderitaan yang kita alami yang membuat kita sangat tidak sanggup lagi dalam menghadapi masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Mau lari kepada siapa untuk bisa menolong kita? Hanya datang kepada Dia di dalam kehidupan. Namun ketika kita juga datang kepada Dia, kita juga harus menyiapkan hati kita dengan sesungguhnya, dengan cara sabar. Karena iman pasti diuji. Iman pasti diuji. Untuk mendapatkan kemurnian daripada iman itu perlu diuji. Ujiannya apa kepada perempuan itu? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada satu hal yang saya mau katakan. Ada kalanya kita sama sekali seperti tidak mendapatkan jawaban. Karena kita sudah berdoa dan terus berdoa dan memohon, tapi sama sekali kita tidak mendapatkan jawaban apa. Seperti perempuan ini, ketika dia datang, makanya firman Tuhan berkata, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dengan kata lain, seperti Tuhan sama sekali tidak menjawab. Lalu tantangan yang kedua adalah suruh dia pergi. Ini merupakan tantangan di dalam kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita juga diperhadapkan seperti hal yang demikian. Sudah berdoa dan terus berdoa. Tetapi semakin kita berdoa, penderitaan bukan makin berkurang, masalah makin bertambah. Ingat baik-baik. Kalau kita berdoa, supaya kalau bisa keluar dari masalah. Tapi ketika kita berdoa, malah salah, makin bertambah. Aneh-aneh aja masalah ini. Kok demikian kehidupan? Lalu kita mulai dengan tekun berdoa, tapi sama sekali hampa. Tidak merasakan jawaban yang berasal daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu respon kita bagaimana? Respon kita di sini adalah bahwa terus datang kepada Tuhan. Sekalipun kita mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari antara orang. Dengan kata lain, saya datang bukan engkau. Karena memang pada saat itu, dalam konteks mereka, antara orang-orang Tirus atau Sidon, ini artinya ini sudah masuk daerah lain. Kalau zaman dulu itu disebut daerah-daerah ini adalah daerah-daerah penghuni orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, dan orang-orang Kanaan tidak bergaul dengan mereka. Dianggap mereka sampah dan banyak. Tidak masuk hitungan. Itulah dasarnya. Makanya dikatakan dari sebagai ujian, aku datang bukan untuk kamu, tetapi domba-dombaku yang hidup. Saat itu adalah orang-orang Israel merantau ke daerah itu. Ini yang kita bicarakan di sini adalah daerah yang minggu lalu 5 roti dan 2 ikan. Betsaida, daerah Kapernaum dan sekitarnya, daerah Sidon, termasuk Tirus dan sebagainya.
tidak berdoa, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sedangkan kita berdoa, bukan mendapatkan yang kita inginkan, tetapi kita mendapatkan yang tidak kita inginkan di dalam. Apakah kita kecewa dan putus asa dalam menghadapi semua ini? Bahkan kata yang dibawa adalah tidak patut mengambil roti yang diberikan kepada manusia, lalu diberikan kepada Tuhan. Lalu bagaimana respon dan reaksi dari para perempuan? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah. Kalau engkau diuji habis-habisan, jangan menjauh daripada Tuhan. Kalau engkau ada di dalam ujian iman, jangan sampai kita menjauh daripada Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab pun harus tetap dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jangan sampai kalau mendapatkan jawaban, engkau sudah menjauh daripada Tuhan. Dijawab atau tidak dijawab, tetap dekatkan diri kita. Seperti perempuan ini. Dengan jelas firman Tuhan berkata, ia mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong. Engkau tidak mendapatkan jawaban, jangan jauh daripada Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Lalu yang kedua, makin menyembah kepada-Nya. Sembah kepadanya artinya menghormati dia, mengagungkan dia, memohon kepadanya. Karena pertolongan yang ajaib adalah berasal daripada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti menolong. Tapi harus melewati ujian yang dia harus mendapatkan ujian itu di dalam kehidupan. Sama dengan kehidupan kita. Kalau dalam persoalan dan pergumulanmu yang kita alami, jangan putus asa. Semakin engkau tidak mendapatkan jawaban, semakin dekatkanlah dirimu kepada. Semakin engkau tidak dapat mendapatkan jawaban, semakin engkau menyembah kepada. Semakin engkau tidak mendapatkan jawaban, maka tirulah firman Tuhan yang berkata, Tuhan tolonglah aku. Tidak peduli mau dijawab atau tidak jawab, yang penting kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita terus minta tolong kepada-Nya, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan. Ayat yang ke-20, kata Yesus, perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh daripada dia. Ujian iman yang paling luar biasa. Tadi saya katakan tidak patut roti yang diberikan kepada anak-anak. Artinya bagian yang paling terbaik yang diberikan. Tidak diambil lalu dikasih kepada binatang. Apakah dengan kata ini dia akan mulai tersinggung dan dia akan mundur daripada Tuhan? Dia mengakui kehidupan daripada dia, bahwa memang benar saya tidak punya hak yang demikian, tetapi sekalipun sisanya saja aku pasti akan mendapatkan. Perkataan inilah yang membuat dia memiliki iman yang teguh di dalam menghadapi persoalan ketika dia mendoakan sesuatu kepada Tuhan. Sekalipun digoncang oleh berbagai macam perkataan yang menyakiti dia, bahkan juga ada kalanya orang menolak dia, menyuruh dia untuk pergi, orang tidak mempedulikan dia, bahkan sama sekali tidak mendapatkan jawaban daripada Tuhan, setitik pun dia tidak mundur daripada Tuhan, karena dia tahu di dalam Tuhan ada jawaban yang tepat. Sama dengan kehidupan daripada hidup kita. Sekalipun banyak goncangan, masalah, apapun hambatan, tantangan dan rintangan,
tetap dekatkanlah dirimu kepada Tuhan dan katakan, aku akan mendapatkan bagian yang saya akan dapatkannya daripada Tuhan. Jangan kita kecewa dengan keadaan yang kita alami. Jangan putus asa. Memang manusia ada kalanya mudah putus asa. Alami kekecewaan di dalam dirinya dan akhirnya dia mendapatkan yang paling terbaik daripada Tuhan. Kata Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya, wah, luar biasa. Iman diuji dan akhirnya mendapatkan. Hai ibu, besar iman. Dia menjadi pahlawan iman yang tidak digoncangkan oleh situasi yang dihadapi. Terus dia berseru karena dia datang kepada Allah yang tepat, yang mampu untuk menjawab. Dan oleh karena itu dia tidak akan mundur sedikit pun. Itulah goncangan, itulah iman. Sebagai pelajaran buat kita. Sekalipun engkau sudah berulang-ulang, bertahun-tahun mendoakan sesuatu yang kita ada di dalam keadaan yang sangat menderita, jangan mundur daripada Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya persoalan yang sepele, kita mundur daripada Tuhan. Tidak. Jangan sampai kita mundur daripada Tuhan. Terus berjalan, berseru. Bawa masalahmu kepada Dia. Ketika engkau melewati ujian ini, firman Tuhan yang lebih jelas. Hai ini, besar imanmu. Mau imanmu mau menjadi besar? Taat sama Tuhan. Jangan mundur dari itu. Keadaan kita. Ada kalanya keadaan kita mau kita mundur daripada Tuhan. Tapi perempuan ini memberikan contoh yang paling terbaik buat. Justru keadaan ini membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Sekalipun dia makin dekat dengan Tuhan, ada tantangan. Tapi dia tidak peduli dengan tantangan itu. Karena di balik tantangan, pasti ada kebaikan menjadi nyata di dalam hidup. Sehingga dia memiliki iman yang besar. Dan firman Tuhan berkata, seketika itu juga anaknya sembuh. Coba kalau dia pulang, enggak kan? Enggak dapat. Mau dapat apa? Malahan dapat masalah baru. Dengan kata-kata dari murid-murid, dengan kata-kata dari Yesus. Coba bayangkan di sini pakai kata biangkan. Pulang masalah baru nambah lagi. Masalah ada di rumah, anaknya sangat menderita, tapi dia masih mikirkan lagi. Pergi lagi kayak begini. Pulang begini. Tapi dia bertahan di hadapan Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti akan menolong. Namun dia harus melewati ujian-ujian itu. Tuhan pasti menolong kita. Tetapi kita harus melewati ujian-ujian itu. Sabarlah menanti waktunya Tuhan. Maka seketika itu, tepat pada waktunya, kata seketika itu juga, engkau akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Seketika aja Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Namun menjalani tidak